Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Kita tetap membaca ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. No one have ever seen God. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat Tuhan Allah, tetapi hanya anak tunggal Allah, the only begotten Son of God, yang di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan salah satu ayat apologetika yang terbesar di dalam kitab suci. Teologi orang Kristen dibagi dua bagian menurut sifat. Sifat pertama adalah dogmatika. Sifat kedua adalah apologetika. Dogmatika dan apologetika gabung menjadi pengertian iman kepercayaan kita terhadap Allah yang mengwahyukan diri. Dogmatika ke dalam, apologetika keluar. Dogmatika menyangkut doktrin, dan apologetika menyangkut perdebatan dan pembelaan doktrin kepada orang kafir. Jadi orang yang beriman, mereka harus mengetahui apa yang diimani. Dan orang yang menginjil harus mengerti bagaimana mengajak orang lain untuk beriman. Jadi dogmatika memelihara, mengutarakan kristalisasi dari beriman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dogmatika adalah kepercayaan secara intern orang Kristen kepada Tuhan. Apologetika adalah pembelaan iman Kristen terhadap orang yang belum menjadi orang Kristen. Nah, ini adalah salah satu ayat yang paling penting di dalam teologi orang Kristen. Salah satu ayat yang paling penting mengenai apologetika kekristenan. Apologetika sendiri boleh dibagi sebagai dua macam menurut sifat. Pertama adalah apologetika umum, dan kedua adalah apologetika Kristen. Dan ayat ini justru menyangkut dua-duanya. Apologetika umum adalah percaya terhadap Tuhan Allah. Apologetika Kristen adalah percaya Yesus adalah Tuhan Allah. Nah, sudah di sini kita melihat tidak pernah ada satu orang pun yang melihat Allah. Berarti engkau mungkin jatuh ke dalam sesuatu kejepitan karena tidak lihat, maka tidak percaya ada Allah. Engkau mungkin menjadi teguh, justru tidak lihat, maka saya beriman kepada Tuhan Allah. Tetapi ayat kedua langsung menjadi apologetika Kristen. Dan Allah yang tidak lihat telah menyatakan diri menjadi Allah yang bisa dilihat. Allah yang bisa dilihat adalah Allah yang menjadi daging seperti manusia. Sehingga di tengah-tengah manusia yang berdaging dan darah ada satu yang sebenarnya bukan hanya manusia. Dia adalah Allah itu sendiri yang menyatakan diri. Only the Son of God, the only begotten of Son of God, reveal the invisible God to us with the visible body and blood. Nah, dengan demikian kalimat ini sekaligus menjadi ayat penting apologetika, sekaligus merangkap berada di dalam kedua wilayah, apologetika umum dan apologetika Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah berbicara tentang mengapakah Allah itu tidak menampakkan diri. Mengapakah Allah itu tidak bisa dilihat. Dan jikalau Allah tidak bisa dilihat, mengapa kita percaya kepada Allah yang tidak bisa dilihat? Kita terbicara barang siapa mengambil patokan yang bisa dilihat baru dipercaya. Dan kita tidak bisa percaya kepada yang tidak bisa dilihat. Itu bukan sesuatu bijaksana. Itu merupakan sesuatu kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang
selalu percaya hal yang tidak bisa dilihat. Tetapi di dalam mengimani kepada Allah, mereka sengaja mengkakukan hati dan berkata, saya tidak percaya karena saya tidak lihat. Allah harus berada di dalam wilayah tidak bisa dilihat. Kalau bukan demikian, dia bukan Allah. Karena Allah tidak bersifat jasmani, maka Allah bersifat roh. Allah yang bersifat roh adalah Allah yang di dalam wilayah non jasmani. Ini bukan permainan kata. Ini adalah kalimat yang bertanggung jawab dan self-sufficient sendiri. Because God is not matter, so He doesn't belong to the category of material world. And simply because He is a spirit, so He must not be seen. Allah tidak bisa dilihat. Justru itu logika. Jika Allah bisa dilihat, berarti Allah berada di dalam wilayah kurun yang bisa dilihat. Jika Allah bisa dilihat, bukankah Allah menjadi sebagian dari materi? Tapi justru yang menciptakan rumah bukan rumah, yang menciptakan meja bukan meja, yang menciptakan komik bukan komik. Demikian menciptakan materi, dia sendiri harus bukan materi. Sebab Allah bukan materi, maka Allah adalah yang tidak boleh dilihat. Justru Allah tidak bisa dilihat, maka Allah itu Allah. Justru Allah itu Allah, maka Allah tidak mungkin dilihat. Dengan demikian kita percaya Allah yang tidak bisa dilihat jauh lebih logis daripada percaya seorang Allah yang bisa dilihat. Allah yang bisa dilihat pasti bukan Allah. Allah yang bisa dilihat pasti adalah materi atau menjadi Allah palsu. Dengan demikian sekarang menjadi kesulitan iman orang Kristen. Kalau engkau percaya Yesus Allah, bukankah Yesus bisa dilihat? Kalau Yesus bisa dilihat, bagaimana dia bisa sama dengan Allah? Bagaimana dia bisa menjadi Allah? Maka akibatnya adalah percaya ada Allah tapi tidak percaya Yesus Allah. Atau percaya Yesus Allah tapi tidak tersadar engkau sudah kejebak menjadi iman kepada Allah palsu. Nah, ini semua kerumitan yang luar biasa, saudara-saudara. Timbulnya ateis bukan karena Allah tidak ada, maka mengaku fakta tidak ada Allah. Timbulnya ateis adalah karena keberadaan manusia ketakutan kalau ada yang mengadili, maka lebih baik tidak ada Allah. Itu untuk saya lebih aman. Saudara-saudara, dari zaman dulu ada seorang filosof yang teorinya dijadikan judul disertasi dari Karl Marx, namanya Demokritos. Saudara-saudara, Demokritos disebut sebagai the smiling philosopher. Ia adalah seorang filosof yang senyum-senyum, seorang filosof yang mentertawakan semua orang yang beragama dengan kalimat, mengapa kau harus percaya ada Allah? Kalau percaya ada Allah, itu mengikat dirimu sendiri. Karena Allah ada, dia akan mengawasi kamu. Kalau Allah ada, dia akan menghakimi kamu. Engkau justru percaya kepada Allah, membuat jiwamu terikat. Ketakutan hukuman, ketakutan dalil-dalil, ketakutan penghakiman dari Tuhan Allah bikin engkau jadi manusia tidak bebas. Mau bebas? Mau hidup sewenang-wenang? Mau bahagia? Lepaslah dirimu dari ikatan. Bagaimana cara mengikat? Yaitu jangan percaya Allah. You believe in God, you believe in something unnecessary to be believed. Engkau tidak perlu percaya Allah. Maka dia mentertawakan orang yang masih ada iman kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, dengan demikian orang-orang mengatakan, ya betul juga ya, kalau tidak ada Allah juga tidak ada hukuman. Kalau tidak ada hukuman juga tidak ada neraka. Alangkah baiknya jikalau tidak ada Allah. Alangkah baiknya jikalau tidak ada neraka. Alangkah baiknya jikalau saya berdosa sebebas mungkin, tapi akibatnya tidak ada yang bisa mengadili saya. Itulah tujuan hidup. Itulah kenikmatan hidup. Itulah kebebasan jiwa. Maka ateis berkembang. Ateis diterima oleh sebagian orang karena mereka percaya lebih baik tidak ada Allah daripada lebih baik ada Allah. Sekarang saya tanya, lebih baik ada Allah atau tidak?
Dah jawab, lebih baik tidak ada kamu lah. Saya tanya lagi, lebih baik ada Allah atau lebih baik tidak ada Allah? Soalnya bukan semacam akibat pilihan. Soalnya bukan semacam akibat daripada kita ambil voting, ambil suara. Karena apa? Allah itu memang ada. Lalu engkau mengatakan lebih baik tidak ada. Itu namanya mimpi sendiri. Ya. Supaya engkau mengatakan lebih baik tidak ada papa mama. Tidak mungkin. Kalau tidak ada papa mama, dari mana kamu? Oh, saya lebih baik datang sendiri. Rupamu datang sendiri. Lebih baik tidak ada papa. Lebih baik tidak guru. Kita waktu kecil semua pernah mengalami apa yang disebut ujian. Sekarang masih banyak di ujian kan? Waktu ujian kita kadang-kadang tidak bisa bikin soalnya. Saat itu kita kadang-kadang mau nyontek. Waktu kita kadang-kadang ingin nyontek, kita paling takut ada guru. Maka lebih baik guru tidak ada. Lebih baik guru yang ada lagi pikir lain, tidak lihat saya. Lebih baik waktu saya nyontek dia tidak tahu. Istilah lebih baik itu tidak bisa dilaksanakan melalui vote dulu. Ayo, sekarang lagi ujian, mari kita suruh guru pergi WC sebentar. Kita vote, lebih baik hari ini waktu ujian dia tidak ada. Yang setuju saya angkat tangan. Semua yang tidak bisa soal, yang suka nyontek semua angkat tangan. Lalu setelah itu bilang sama guru, tinggal aja terus di WC, tidak usah balik. Karena kita sudah vote suara yang setuju tidak ada. Guru lebih baik itu ada 78%. Hanya 22% yang sok sudah pinter, tidak usah nyontek. Dia bilang guru ada juga tidak apa-apa. Tidak ada guru juga tidak apa-apa. Itu minoritas. Maka kita ambil keputusan menentukan jam ini silakan guru terus nongkrong di WC, tidak usah balik. Lebih baik tidak ada gurunya. Saudara-saudara, engkau pernah nyontek? Saya kalau suruh angkat tangan pasti banyak orang tidak jujur ya. Jadi lebih baik sudah tidak usah angkat tangan saja. Kira-kira sudah pernah lah ya. Waktu engkau nyontek pasti engkau lihat guru. Karena waktu engkau nyontek tidak berani langsung gini. Engkau masih lihat guru di mana? Puji Tuhan di situ. Lagi lihat jendela. Di luar mungkin ada cewek yang cantik, dia lagi lihat ke situ. Waktu dia lagi lihat cewek cantik, dia lupa mengawasi. Saya cepat-cepat nyontek. At that time you become atheist. Itulah. Ya. Ateis menjadi ateis karena tidak suka ada yang mengawasi. Tidak ada orang yang menghakimi. Maka itu motivasi ateisme. Bukan perasaan takut kepada Tuhan supaya tidak berbuat dosa. Tapi takut kepada Tuhan setelah berbuat dosa. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Kalimat itu tidak boleh sembarangan ditafsir. Takut kepada Tuhan baik dah. Baik kalau belum berdosa. Takut kepada Tuhan setelah berdosa baik dah. Tidak baik karena pasti takut dong. Engkau kalau takut pada Tuhan sebelum berdosa, engkau tidak berani berdosa. Sudah berdosa takut kepada Tuhan, ya tunggu penghakiman saja. Jadi ateis motivasinya adalah lebih baik. Jikalau mungkin setelah saya berbuat dosa, tidak ada Tuhan. Seorang yang paling penting di dalam mencetuskan ilmu jiwa semacam ini bukan orang Amerika, bukan Jerman, bukan Inggris, tapi orang Rusia. Namanya ada Dostoyevsky. Siapa pernah baca buku dia? Coba angkat tangan. Adakah satu yang membaca? 1, 2, 3, 4. Oh, lumayan ada 4. Ya. Itu Dostoyevsky menulis sebuah buku namanya The Brothers from Karamazov. Di dalam buku itu ada seorang adik yang namanya Ivan. Ivan itu adalah pelatnya orang Rusia. Orang Rusia mau bilang Yohan, tidak bisa. Ivan itu ya. Itu sudah pelat jadi Ivan. Jadi orang Indonesia ikut pelat jadi ada yang namanya Ivan juga. Begitu. Ivan berteriak satu kalimat. If there is no God, I can do everything. Nah inilah kalimat yang paling jujur. Mencetuskan jiwa ilmu psikologi the atheist. Orang ateis di dalam hatinya mengharapkan kalau tidak ada Allah, saya boleh berbuat segala macam dosa dan tidak beresiko, tidak bertanggung jawab, tidak bertakut, tidak akan diadili karena tidak ada Allah.
Jadi itu berhenti pada kalau mungkin lebih baik tidak ada ya Allah ya. Allah lebih baik lu tidak ada ya. Tidak ada. Yang tidak ada itu yaitu Allah. Lebih baik tidak ada. Yang mengharapkan tidak ada yaitu manusia yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah karena penghakimannya. Saya pada tahun 1996 berkhotbah di St. Petersburg, yaitu Leningrad. Saya tahu Dostoyevsky dikuburkan di situ. Maka saya khusus 1 hari pergi cari kuburannya. Pasti nak ngomong sama dia saya. Waktu masuk baru saya tahu. Saya mau cari beberapa kuburan yang paling penting orang Rusia yang saya kagumi. Ternyata lebih banyak dari apa yang saya pikirkan yang bersama-sama kubur di situ. Turgenev kubur di situ. Gorky kubur di situ. Tchaikovsky kubur di situ. Dostoyevsky kubur di situ. Borodin kubur di situ. Glinka kubur di situ. Leo Tolstoy kubur di situ. Saya tidak tahu engkau kenal berapa ya. Tapi orang-orang ini dari dulu saya kagum sekali. Musikus kah, atau sastrawan kah, atau filosof kah. Waktu saya mau masuk dicegat. Ini kuburan mesti bayar. Hah? Lihat kuburan mesti bayar. Wah, itu caranya orang Rusia cari duit. Waktu itu saya masuk Rusia, 2 minggu kemudian keluar. Itu uang Rusia diam 2 minggu merosot 40%. Jadi waktu kita tukar uang dolar ke uang mereka, waktu kembali uang kita sudah habis 40%. Karena merosotnya ekonomi begitu berat, maka mereka apa-apa saja mau uang. Saya pertama kali masuk kuburan bayar, beli tiket. Lalu tetap senang. Karena apa? Tiket itu uang bisa balik kok. Kita lain kali dapat uang lagi. Tapi kesempatan melihat kuburannya Tolstoy, itu Rimsky-Korsakov, atau Dostoyevsky, atau orang-orang seperti Gorky, Glinka, Borodin, Kui, dan semua filosof dan musikus yang lain. Kesempatan jarang sekali. Dan satu persatu saya berdiri di situ. Tutup mata merenungkan apa yang dikatakan, apa yang dipikirin, apa yang ditulis, lagu apa yang dikompos oleh mereka. Wow, itu Swan Lake, Tchaikovsky itu 1812, lalu itu A Nutcracker Suite, semua keluar. Pada saat itu meskipun tidak ada suara di situ, suara hati mulai keluar. Yang tidak kelihatan seperti kelihatan, yang tidak berbunyi. Itu namanya melintasi kurun waktu dan tempat, menikmati realita di luar dunia materi. Saudara-saudara, saya mengingat kalimat itu. If there is no God, I can do everything. Berapa banyak pemuda-pemudi, berapa banyak orang mengharapkan, jikalau tidak ada Allah, saya lebih bebas. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengulangi kalimat, Allah tidak akan menjadi ada hanya karena engkau percaya Dia. Allah juga tidak akan menjadi tidak ada hanya karena engkau tidak mau percaya Dia. Karena keberadaan Allah bukan akibat voting kita yang mayoritas setuju. Keberadaan Allah bukan akibat perdebatan menang, akhirnya yang teis telah mengambil alih posisi menciptakan Dia ada. Keberadaan Allah bukan akibat perdebatan dan percaya. Keberadaan Allah ada penyebab engkau percaya atau tidak percaya. Keberadaan Allah adalah penyebab engkau berdebat tentang ada atau tidak ada Allah. Karena Allah ada, maka mengakibatkan simpang siur manusia mau percaya atau tidak. Karena Allah ada, mengakibatkan orang berusaha membuktikan dia eksistensi atau tidak eksistensi. Saudara-saudara, itu sebab ada seorang guru, setiap kali kalau murid-muridnya lagi ujian, dia tidak mengawasi, baca surat kabar. Baca surat kabar. Maka semua murid mengatakan, ini kesempatan yang baik. Guru lain matanya melotot, terus menjaga kita seperti kita teroris. Tapi guru ini begitu lega baca surat kabar sehingga kita boleh nyontek, tidak ada yang tahu. Setiap kali kalau dia sudah kasih soal, lalu dia baca surat kabar gede lagi, ya. Lalu dia baca sini ke sana, semua ditutup oleh, tidak ada orang lihat mukanya. Maka ada satu pikiran, itu namanya mentalitas burung unta, ostrich. Maka setelah selesai,
Semester selesai, mereka dapat raport ditulis, semester ini kau nyontek 12 kali. Semester ini kau nyontek 7 kali. Mereka bilang, dia kok tahu ya? Gini loh, surat kabarnya besar tutup, kok tahu ya? Tuh tahu, guru apa ini? Saya kok bisa ditulis 2 kali nyontek? Saya nyontek 7 kali, kenapa? Bagaimana guru membuktikan? Guru mengatakan, lu kira kuat sudah tua? Tahu tidak? Surat kabar saya banyak lubangnya. Ya. Dia sengaja bikin lubang-lubang surat kabar. Lalu dari lubang dia lihat ini nyontek. Nah, itu tidak judul, dicatat-catat. Tetapi dia lihat engkau tidak lihat dia. Dia lihat engkau, dia tidak tahu. Karena apa? Sesuatu fenomena yang bikin you kira dia tidak lihat kamu. Saudara-saudara, seperti cermin kaca yang searah. Ada enggak? Di mana dalam melihat luar jelas, luar melihat dalam kabur. Demikian relationship between God and sinner. Orang berdosa tidak sadar di hadapan Tuhan semua sudah terlihat. Karena dia berada di dunia yang kita tidak lihat. Dia berada dengan mata yang melihat kita. Saudara-saudara, Allah tidak lihat, maka aku tidak percaya. Bacakan Alkitab, memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini satu ekspresi yang jujur, satu deklarasi yang sejati dari Tuhan Allah sendiri. Tetapi Tuhan berkata, anak Allah yang tunggal menyatakan dia. Sekarang kita masuk dalam tahap kedua. Kalau Allah tidak bisa dilihat, dan itu memang masuk akal, saya mau percaya kepada dia. Saya mau tahu mengapa Alkitab yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat justru menulis ada orang melihat Allah. Bukankah ini self conflict? Bukankah ini satu self defeating? Karena perjanjian baru Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Tapi perjanjian lama berkali-kali mengatakan orang melihat Allah. Kalau begini, bukankah kitab suci adalah suatu buku yang self defeating? Bukankah kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru saling bertentangan? Bukankah kitab suci yang mewahyukan diri melupakan apa yang pernah diwahyukan? Bagaimana menjelaskan hal ini? Adam di dalam Taman Eden berbicara dengan Tuhan Allah, masa bicaranya buta-buta. Musa dikatakan dengan mata sendiri menghadap Allah, masa waktu itu dia tidak lihat. Abraham di hadapan Tuhan Allah berdoa, minta jikalau ada 100 orang baik, jangan membinasakan Sodom dan Gomora. Apakah dia tidak lihat? Manoah melihat dan dia tanya, siapa namamu? Malaikat dari Tuhan mengatakan, aku adalah yang namanya ajaib. Dia adalah the angel of God. Bukan angels. Angels itu banyak. The angel of God, satu-satunya yang dikirim, itu adalah siapa? Kalau dia menyebut dia adalah my name is wonderful, dan akhirnya yang disebut wonderful adalah Almighty God, adalah the everlasting Father, adalah the Prince of Peace. Bukan dia bersifat ilahi. Bukan saja demikian. Ayub, Daud, dan semua yang pernah mengatakan mereka berbicara dengan Tuhan, semua yang pernah dicatat dia melihat Tuhan Allah. Bagaimana saya menjelaskan? Perjanjian lama menulis banyak orang melihat Allah. Yohanes pasal 1 mengatakan tidak ada orang pernah melihat Allah. Bagaimana kita menjelaskan? Nah, saudara-saudara sekalian, khususnya Nabi Yesaya, pada waktu dia di fase 6 masuk ke dalam bait Allah, waktu dia masuk ke dalam bait Allah, dia mendengar suara suci, suci, suci. Lalu dia menengah ke atas, dia melihat Allah bersemayam di surga, dan kemuliaannya turun sampai melanda seluruh dunia. The glory of God permeated in whole earth. Dan di situ dia melihat Tuhan Allah berada di tahta. Kalau demikian, apakah mereka bohong? Atau mereka bikin-bikin sesuatu isu agama? Atau Alkitab salah catat? Atau yang mereka melihat bukan Allah yang sejati? Harus ada jawaban, bukan? Bukankah Alkitab berkali-kali mengatakan ada orang melihat Tuhan Allah? Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita mengerti dengan semacam pikiran yang disebut antropomorfi.
Di dalam bahasa Greka, anthropos itu adalah manusia. Morphe berarti peta. Antropomorfi adalah keadaan peta manusia yang kelihatan. Ya, ini berarti apa? Bahwa manusia pernah melihat Tuhan Allah di dalam bentuk manusia. Manusia tidak pernah melihat Allah di dalam bentuk Allah. Istilah lain disebut sebagai theophany. Theo itu Allah. Theophany berarti Allah menyatakan diri sama di bentuk keadaan manusia. Maka yang dilihat itu siapa? Saudara-saudara, hanya anak Allah yang bisa dilihat. Allah Bapa tidak bisa dilihat. Allah Roh Kudus juga tidak bisa dilihat. Dan yang bisa dilihat hanya pribadi kedua dari Allah Tritunggal. The second person of Triune God is the one who ever been seen by human being. The Son of God is the one who manifests the Father to human being. Jesus Christ, before incarnation, he ever manifests God in the Old Testament. Jadi jawaban yang jelas adalah yang mereka lihat adalah Allah, tapi mereka tidak melihat Allah Bapa. Mereka melihat Allah, tapi bukan pribadi yang pertama. Nah, dengan demikian kita mengetahui, kalau begitu saya ngerti perjanjian yang perjanjian baru tidak bertentangan, tidak konflik, tidak self-defeating, tidak contradictory. Karena memang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya menyatakan pribadi yang menyatakan diri kepada manusia adalah pribadi yang bukan Bapa, tapi pribadi daripada anak. Itu sebab yang berbicara dengan Adam di dalam Taman Eden itu ada Kristus yang belum jelma menjadi manusia. Yang berbicara dengan Abraham itu adalah utusan Allah sebagai oknum kedua yang dikirim dari oknum pertama. Itu sebab saudara-saudara, waktu engkau melihat Abraham berbicara dengan Tuhan, bolehkah saya minta lagi? Jangan membinasakan, jangan membakar habis, jangan menghancurkan Sodom Gomora. Jikalau di dalam ada 50, Tuhan mengatakan, jikalau ada 50 yang benar, saya tidak akan membasmi kota itu. Bagaimana kalau 40? Kalau ada 40, tetap saya tidak bakar. Bagaimana dengan 30? Bagaimana dengan 20? Ini namanya tawar-menawar. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada tawaran mulai dari sini. Jadi 150 itu akhirnya, bagaimana dengan 10? Wah, Tuhan tunggu. Kalau ada 10, saya cuma 3. Kalau Tuhan tidak pergi, 9 gimana? 8 gimana? Akhirnya lebih baik, tidak usah bayar. Begitu ya. Tawar sampai tidak usah beli, kasih gua saja dah, tidak usah belilah. Tuhan berangkat dari situ, meninggalkan Abraham, tidak lagi dengar doa dia. Saudara boleh berdoa, minta Tuhan semaumu, tapi Tuhan berhak untuk berhenti tidak dengar doamu. Di situ kita melihat kedaulatan Tuhan, meninggalkan Abraham, dia pergi dari Abraham, dan di situ kita melihat Yehova yang berada dengan Abraham dan pergi. Justru di fasa selanjutnya Yehova menurunkan api dari Yehova yang di surga. Apa artinya? The Lord on earth send down the fire from the Lord on heaven. Di sini Yehova turunkan api dari Yehova yang di surga. Nah, itu pertama kali kita melihat God and God. Itu pertama kali melihat the Lord and the Lord. The Lord on earth sent the fire from the Lord in heaven. Yehova menurunkan api dari Yehova yang ada di surga. Akhirnya Sodom dan Gomora semua dibakar habis, dihancurkan. Karena apa? Karena doa itu berhenti sampai 10 orang, maka Tuhan tidak lagi memberikan kelonggaran. Ternyata di seluruh kota Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang yang suci. Orang yang benar hanya satu keluarga, yaitu keluarga Lot. Lot orang benar, istri Lot, istri orang benar, kedua anak perempuan Lot,
kedua anak perempuan orang benar. Kalau empat-empatnya disebut orang benar, karena ini keluarga benar. Di Sodom dan Gomora hanya ada 4 orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Namun Lot ada seorang sambil beriman kepada Tuhan, pada waktu yang sama sekaligus mencintai dunia. Oh Tuhan, oh hantu. Oh Tuhan, oh uang. Dia menyembah Tuhan atau menyembah uang? Dia kalau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup suci, kenapa harus pindah? Kenapa harus cerai? Kenapa harus berpisah dengan Abraham? Kenapa tinggalnya di situ? Saudara-saudara, karena di situ dia bisa menjadi kaya. Jadi dia percaya kepada Tuhan sekaligus melayani Mamon. Dua ini bikin dia cabang hati. Dua ini bikin dia tidak konsentrasi. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, engkau masih beriman kepadaku? Meskipun engkau menyeleweng dan hidup berada di dunia yang penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa, seks, dosa homo dan lesbian, dosa yang tidak takut kepada Tuhan. Tetapi engkau tetap hidup di tengah-tengah mereka hanya karena engkau mau cari duit yang banyak. Sekarang saya kasih tahu, saya akan menyelamatkan engkau, tapi duit yang kamu dapat melalui kota yang jahat ini tidak bisa diselamatkan. Saudara-saudara, itulah yang bikin yang menjadi nyonya susah. Nyonya itu kalau sudah ada uang kehilangan lagi setengah mati. Saya tidak berarti kalau laki-laki tidak, tetapi perempuan lebih memperhatikan sekuritas. Dan sekuritas lebih tergantung kepada keuangan. Maafkan, tidak semua perempuan, mungkin kamu tidak begitu ya. Jadi pada waktu laki-laki yang baik sekali, tapi melamar seorang gadis dengan naik sepeda, biasanya sulit dapat. Apalagi papa mamanya, lu mau nikah sama itu, yang naik sepeda kempes lagi. Itu dia melamar kamu, doa lagi 2 tahun, Tuhan apakah kehendakmu. Tapi kalau yang datang pakai BMW 735 baru sampai, ini siapa ya? Dia kawanku yang kenal aku. Mau apa di sini? Dia tadi telepon mau melamar. Oh, puji Tuhan, kehendaknya sudah nyata. Saudara-saudara, banyak wanita itu ketakutan kalau hidupnya besok kalau sudah tua mau jadi apa. Maka lebih cepat mengiyakan orang yang memberikan jaminan sekuritas. Waktu wanita harus kehilangan uang, dia kalang kabut. Dia tidak tahu bagaimana. Pria lebih berjiwa petualang. Pria lebih berani menghadapi kesulitan. Pria lebih tidak takut apa yang terjadi. Kalau perlu, ya sudah makan bubur tidak apa-apa. Tapi wanita bilang, iya lu makan bubur, anak lu makan bubur. Jadi apa dia? Nanti jadi orang jadi monyet. Ya? Karena kurang vitamin. Jadi perempuan selalu takut. Maka pada waktu Lot keluar karena takut api, di tengah-tengah nyonya Lot lihat saat itu Tuhan mengatakan, oke, you tidak usah berhenti di tengah, engkau menjadi tiang garam. Karena apa? Hartanya di situ. Nah saudara-saudara, ini semua mempunyai pengajaran yang dalam sekali untuk manusia. Akhirnya Lot keluar, tapi nyonyanya tidak bisa keluar. Hati Lot sangsi. Dia sangat simpang siur. Cinta Tuhan sepenuhnya atau cinta manusia, cinta uang, cinta dagangnya, dan Tuhan yang bukan menjadi utama. Tetapi Lot, nyonyanya sama kali berbeda. Yang penting uangku, tidak peduli Tuhan dan tidak Tuhan. Oke, Tuhan bilang, yuk noleh ke belakang, mati di situ saja. Yuk tidak usah keluar. Yuk ikut binasa seperti Sodom dan Gomora. Lalu kedua perempuan anak Lot, meskipun sampai hari itu masih perawan, masih belum jatuh di dalam seks, karena ketatnya daripada keluarga beriman kepada Tuhan yang tidak boleh sembarangan perempuan pergi sini pergi sana. Tetapi mereka yang tidak jina, tidak sini tidak sana, tidak pernah bergaul dengan seks laki-laki di luar, tapi baca bukunya sudah sering. Nonton blue film sudah sering. Lihat internet telanjang sudah sering. Akhirnya mereka rasa, saya sudah dewasa, saya sudah matang, saya perlu seks. Tapi kita kok sekarang karena percaya Tuhan, adanya di gunung, berada di satu bukit, di dalam gua. Nah, sampai kapan?
papaku nak mau turun lagi, nak mau pergi lagi, takut pergi Sodom Gomora. Dan orang situ juga dah sini. Nah akhirnya bagaimana? Saya kan sudah pernah tahu apa itu seks. Saya sudah baca kok. Saya sudah tahu buku. Saya sudah lihat itu semua adegan, semua internet mengenai pornografi saya tahu. Maka dia bilang, aduh perlulah asal laki-laki. Akhirnya malam-malam buka celana ayahnya, memperkosa ayahnya, bersekutu dengan dia supaya mereka mempunyai pengalaman seks. Saudara-saudara, Lot dipaksa oleh anaknya untuk minum bikin mabuk lalu memperkosa. Sekarang menjadi kebudayaan abad 21. Tapi itu permulaan pertama kali dicatat di Alkitab yang inisiatif bukan laki, perempuan. Saudara-saudara, semua ajaran Alkitab menakutkan. Dan di situ kita pernah pertama kali melihat bahwa Abraham berdoa kepada Yehova. Oh my God, if there are 10 people, righteous men, will you destroy the city of Sodom and Gomorrah? No, I'm not going to destroy if they still have the 10%. Yang dia bicara kepadanya, yang dia berdoa kepada Yehova, itu berbentuk manusia, itu antropomorfi, itu teofani, itu adalah anak Allah yang menyatakan diri dengan bentuk keadaan manusia sebelum dia inkarnasi. Tetap tidak kontradiksi. Saya harap engkau mendengar firman Tuhan baik-baik. Lagi engkau masih muda, di dalam tahun-tahun ini selesai mendengar Yohanes, sesudah itu engkau akan seumur hidup kuat menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Never anybody ever seen God. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat Tuhan Allah. The only begotten Son of God in the bosom of God who manifests Himself. Tidak ada orang melihat Allah. Tetapi perjanjian lama mengatakan banyak orang melihat Allah. Mereka melihat Allah anak, bukan melihat Allah Bapa. Dan Allah anak adalah satu-satunya pribadi sebagai Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Sehingga sebelum Kristus datang ke dunia, sebelum dia jelma menjadi manusia, dia pernah menyatakan diri dengan tubuh manusia yang fenomenal. Tubuh manusia sebagai satu rupa, satu gambar, satu teladan yang bisa dilihat. Itu perjanjian lama. Saudara-saudara, dan kita melihat ayat yang begitu indah, yang begitu penting ini mencantum lagi satu poin yang menjadi poin ketiga. Poin pertama, mengapa Allah tidak bisa dilihat? Kedua, kalau tidak pernah orang melihat perjanjian lama, apa artinya? Ketiga, apa maksudnya anak Allah yang tunggal yang telah menyatakan dia? Di dalam poin ketiga menyangkut akan dua aspek. Pertama, kenapa Yesus disebut anak Allah yang tunggal? Nah, di dalam Inggris jauh lebih baik bahasanya dari bahasa Indonesia di dalam tema ini. Karena the only begotten Son, semua. The only begotten Son. Bahasa Indonesia anak Allah yang tunggal. Kalau diterjemahkan letter luck bahasa Indonesia ke Inggris, anak Allah yang tunggal, the only Son of God, betul nggak? The only Son of God, anak Allah yang tunggal. Istilah begotten hilang, istilah begotten tidak ada bahasa Indonesia. Maka engkau baca bahasa Indonesia, kalau ada waktu di compare, coba selidiki bahasa lain. Di dalam bahasa Inggris jelas, the only berarti tunggal, Son, anak of God, Allah. Jadi anak Allah yang tunggal sudah ada. Tetapi bahasa Inggris ada istilah begotten. Begotten berarti yang dilahirkan. Bahasa Tionghoa sama. Sang ti de tu sheng zhi anak. Tu hanya satu. Sheng lahir. Nah, saudara jangan lupa istilah the only begotten Son ini adalah istilah khusus yang tidak pernah dikatakan oleh orang lain kecuali dimulai oleh Rasul Yohanes. Jadi Yohanes mempunyai kepekaan, mempunyai comprehensive understanding, mempunyai sensitivitas yang begitu
begitu tinggi, sehingga dia mempunyai kemungkinan meneliti sesuatu lebih tuntas daripada Paulus, lebih teliti daripada Petrus, dan lebih lengkap daripada Yakobus dan penulis kitab suci Perjanjian Baru yang lain. The only begotten Son ini dimunculkan oleh Yohanes, rasul yang begitu muda, akhirnya hidup sampai begitu tua, dan seumur hidup begitu peka di dalam menangkap semua wahyu Tuhan. Kepekaan setiap orang lain. Ada orang sedikit pun dia sudah sadar. Ada orang sampai mati belum sadar. Ada orang sadarnya begitu komprehensif. Ada orang cuma sadar yang hanya hal-hal yang menyangkut paut dengan dia saja. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya dengar pemuda-pemudi mengatakan satu kalimat, saya langsung tangkap ini orang luar biasa. Karena dia telah memperhatikan yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Sama-sama melihat satu lukisan. Ada orang, oh saya tahu ini Michelangelo. Ada orang mengatakan ini gambar, ada satu bagian belum pernah digambarkan oleh Michelangelo yang lain. Sama-sama melihat satu lukisan. Seorang pemuda mengatakan, Patong, betulkah ini yang senyum tidak pernah muncul di gambar lain? Seluruh Michelangelo, lukisan dia dan semua ukiran dia, tidak ada yang senyum kecuali satu ukiran bagus, sedang melihat kepada patung yang besar. Dia patung kecil. Saudara tahu tidak? Semua lukisan daripada Michelangelo tidak ada yang senyum kecuali satu kali. Semua lukisan 65 daripada Da Vinci banyak yang senyum, tidak pernah kelihatan gigi. Kalau Da Vinci lukis perempuan senyum, pasti toto mulut tidak ada gitu. Itu ciri khas. Tetapi tidak semua orang suka lukisan. Suka lukisan tidak semua memperhatikan. Memperhatikan tidak semua teliti. Teliti tidak semua mempunyai pengertian kepekaan seperti ini. Jadi you ngomong apa sama saya kasih angka. You bicara tentang seni, tentang musik, tentang apa. Kalimat apa yang keluar dari mulutmu, saya memberi klasifikasi. Engkau cinta sampai di mana. Tidak bisa ditipu. Saya tidak bisa diganggu. Karena saya lebih peka dari kepekaan orang lain. Sehingga waktu you peka, saya sadar you peka. You udah peka, saya juga sadar you udah peka. Kepekaanku itu sudah begitu terlatih sehingga saya langsung tahu orang ini mengerti teologi sampai di mana, mengerti musik sampai di mana, mengerti Handel sampai di mana, mengerti Bach sampai di mana, mengerti Tchaikovsky sampai di mana. Itu sudah ternilai, ada ukurannya, ada ukurannya. Orang-orang tua yang mempunyai segala ukuran di hatinya, dia mempunyai satu takaran untuk menilai anak muda. You jangan kira orang tua bodoh loh. Orang tua banyak yang pintar, termasuk saya, saudara-saudara. Karena apa? Cuma karena dia sudah tua, dah suka ngomong saja. Jadi dia diam-diam. Ketoknya matanya sudah seperti ngantuk-ngantuk. Enggak loh. Saya dulu juga tidak tahu. Sampai saya sendiri tua baru tahu orang tua tidak bodoh. Orang tua pintar. Dan saya sendiri mengalami. Saudara-saudara sekalian, kepekaan yang ada pada orang-orang yang mengalami itu sangat luar biasa. Dan saya paling kagum Yohanes. Karena Yohanes mempunyai kepekaan, pengertian sampai ke pelosok-pelosok, sudut-sudutnya paling sepi. Waktu saya membaca buku dari Calvin, saya heran. Di dalam satu buku yang paling agung yang ditulis oleh dia, The Institute of Christian Religion, dia kutip kitab suci lebih 6.000 kali. Berarti berapa hafal kitab suci. Tahun ini, tahun 500, Calvin dilahirkan. Dia dalam satu buku mengkutip kitab suci. Saudara-saudara, kalau pendeta khotbah, kutip kitab suci, engkau selidiki. Engkau pelan-pelan mendengar khotbah dia 10 tahun, you tahu berapa banyak kitab suci yang dia mengerti. You tahu berapa kitab suci yang dia kutip. You tahu berapa banyak tempat yang dia hafal. Calvin 6.000 tempat. Dan waktu saya menyelidiki tempat-tempat, ternyata banyak ayat yang sepi sekali. Banyak ayat yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Dia perhatikan. Jadi Calvin mempunyai
kepekaan dan kekomprehensifan, pengertian sampai kepada pelosok-pelosok kitab suci, sola scriptura. Seluruh kitab suci ini banyak tempat yang sangat tepi, sangat pojok, sangat remote, dan dia menemukan ayat itu. Lalu dia mendukung doktrin yang begitu sempurna, menjadi berkat bagi seluruh sejarah umat manusia. Yohanes orang seperti itu. Yohanes paling muda. Jangan menghina orang muda karena dia muda. Lu masih muda, hijau, tahu apa lu? Enggak lu. Banyak orang muda pinter di antara kamu. Tidak tentu semua, tapi saya percaya ada orang. Yohanes yang muda mencetuskan kalimat-kalimat yang tidak pernah dicetuskan oleh Paulus, tidak dicetuskan oleh Petrus, tidak dicetuskan oleh Yakobus, tidak dicetuskan oleh penulis daripada Ibrani, tidak dicetuskan oleh Lukas, Markus. Yohanes mengatakan, the only begotten Son of God. Yesus Kristus adalah anak kelahiran Allah yang tunggal. Nah, sekarang saya langsung memakai anak kelahiran. Saya tidak hanya mengatakan anak, meskipun kita understood anak pasti dilahirkan, tapi saya mau setia kepada Alkitab, mempergunakan setepat dan selengkap mungkin anak kelahiran Allah yang tunggal, yang menyatakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah artinya anak? Apa artinya kelahiran? Apa artinya tunggal? Ketiga istilah ini menjadi satu phrase, menjadi satu kalimat yang hanya ada pada iman orang Kristen. Hanya muncul permulaan dari kitab suci. Ini bukan secara kebetulan. Ini adalah pengwahyuan Tuhan yang begitu unik, yang begitu heran, begitu ajaib. Saudara-saudara, Jesus is the Son. Dia anak, berarti dia adalah bersifat sama dengan Bapaknya. Saudara-saudara, like father, like son. Artinya, the Son is like his father. Berarti sifat, karakteristis, dan keistimewaan, keunikan daripada aliran hidup yang ada pada ayahnya, engkau bisa menemukan pada anaknya. Saudara-saudara, mengapakah anak dididik oleh mama sendiri lebih baik dari dididik oleh orang lain? Saya bukan menyinggung engkau yang pernah dipungut ya. Saya cuma katakan biasanya. Kalau engkau dididik oleh papa mama sendiri, umumnya lebih baik dari dididik oleh orang lain. Tidak semua. Ada papa mama yang sangat teledor, sehingga anak tidak dididik dengan baik. Akhirnya anak mereka dititipkan orang lain, jadi bagus sekali. Mereka dipungut anaknya, akhirnya sukses. Yang dididik sendiri tidak sukses, ada juga. Tapi saya mengatakan umumnya kalau dididik oleh papa mama sendiri itu lebih baik. Karena apa? Karena yang waktu mendidik itu selalu melihat bayang-bayang sendiri. Dengar kalimat di bawah ini ya. Waktu papa memukul anak, anak melawan. Waktu cara melawan, cara berbicara, dia mengingatkan papa, lu dulu juga gitu kan? Dari papa waktu mau pukul, aduh ini cerminku. Ini koyo aku dulu. Ya sudahlah. Dia lebih mengerti. Pengertian papa sendiri lebih dalam daripada pendidik yang lain. Karena di situ orang lain mendidik dengan teknik dan dengan pengertian pedagogi. Tetapi pendidikan ayah sendiri bukan hanya dengan teknik dan pengertian, tapi mengerti anak secara the shadow of my life. I see my own nature. I see the inheritance of my own nature and the shadow of my life in my children. Di dalam anak-anaknya, dia melihat bayang-bayang sendiri. Waktu dia melihat anak nangis, anak sedih, seolah dia mengingat dulu dia pernah muda, dia pernah menjadi remaja, dia pernah sedih seperti itu. Dan pengertian itu menjadi satu khasiat, menjadi satu harta benda yang tidak mungkin dimiliki oleh pendidik-pendidik yang tidak ada hubungan darah. Saudara-saudara, maka setiap kali kita mengatakan anak, begitu mengatakan anak, itu perasaan lain. He belongs to his father and he has the same nature of the father.
Yohanes mengatakan Yesus anak Allah. Jadi istilah anak ini berarti Yesus mempunyai sifat ilahi. Saudara-saudara, anak macan itu macan semua. Mungkin macan menikah dengan macan akhirnya keluar piau. Nah mungkin bukan. Macan menikah sama macan melahirkan kucing, itu akan menjadi halaman pertama di surah kabar. Lalu Darwin akan malu sekali. Saudara-saudara, macan melahirkan macan, singa melahirkan singa, manusia melahirkan manusia. Allah mempunyai anak, itu Allah. Dari sebenarnya istilah Yesus adalah anak Allah, ini adalah satu indikasi yang jelas Jesus Christ, He got the nature of God, because He the Son of God. Karena dia adalah anak Allah, maka dia memiliki sifat Allah. Ini menjadi iman kita. Kita kalau percaya kepada seorang namanya Yesus yang tidak ada sifat Allah, bukankah kita menjadi seorang manusia menyembah manusia? Kalau manusia menyembah manusia, bukankah dia menjadi berhala? Jikalau dia berhala, bukan kita berdosa di dalam agama? Jikalau kita percaya kepada yang bukan Allah tapi manusia, kita tidak sama dengan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan kita sama dengan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan Allah. We believe in Jesus Christ because simply we know that He's God. We worship Jesus Christ because we know we simply believe and worship God. Yesus adalah anak Allah. Istilah ini berarti Yesus mempunyai sifat ilahi. Kedua, kenapa harus ditambah dengan begotten son? Semua son begotten. Tidak ada son adopted. Kalau son adopted, adopted son, itu bukan sungguh-sungguh adalah anak sendiri. Maka itu perlu ditulis begotten son, anak kelahiran Allah. Apa artinya? Pada waktu Yohanes memakai istilah ini, dia telah menyimpan sesuatu rahasia yang besar. Dia akan berkata kepada manusia, silakan mengerti, dia anak Allah dan dia dilahirkan. Berarti dia bukan diciptakan Allah. Nah, di sini rahasianya. When you believe Jesus as the begotten Son of God, you directly understand He was not created. Kalau demikian, the discern and the differentiation between Christ and all other human beings ever live in the history of human society, in the history dari Adam sampai dunia kiamat, ada satu yang berbeda. Dia bukan dicipta, dia dilahirkan. Istilah dilahirkan berarti dia non ciptaan. Jangan engkau mencampur aduk, jangan engkau menggabungkan ke dalam, jangan engkau mensimpang siurkan yang dicipta dan yang dilahir. Saudara-saudara, 100 tahun setelah Yohanes menulis kitab ini, mulai terjadi satu bidat yang mengatakan Yesus dicipta. Saat Yesus Kristus mati, hidup di dunia, sebelum Yohanes mati, maka Gnostisisme sudah mengajar Yesus dicipta. Maka Injil Yohanes harus ditulis. Harus ditulis pada abad pertama akhir. Saudara, saya berkhotbah mengenai Yohanes di Jakarta, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Hong Kong, dan di Taiwan. Nah, ada 2 tempat yang bikin poster yang besar sekali di belakang layar. Sehingga waktu saya khotbah, di belakang ada Yohanes sedang menulis Injil Yohanes. Dan dua-duanya itu Yohanes yang muda sekali. Ya, saya kepingin ketawa tapi tidak ada waktu begitu ya. Nah, saudara-saudara, setiap kali habis khotbah mau turun lihat itu, aduh lucunya sekali. Karena di dalam bayang mereka update dari internet. Nah, Yohanes lagi tulis, lagi lihat ke atas, tulis Injil Yohanes, dan di situ ada buku Yohanes, dia yang tulis. Seolah-olah Yohanes yang paling muda sedang tulis Injil Yohanes. Saudara tahu tidak? Waktu Yohanes tulis Injil Yohanes, umur dia sudah lebih 90. Tapi kalau gambar orang tua, nggak laku kan? Ya. Dan orang juga tahu ini siapa ya? Ayub kali ya.
Ada Musa kali. Karena semua orang Kristen konsepnya Yohanes muda. Yohanes itu muda. Yohanes murid paling muda. Maka digambar Yohanes yang muda, mukanya ganteng, mata dia atas besar, lagi tulis. Itu menggerakkan. Bagi saya lucu sekali. Karena saya tahu Injil Yohanes ditulis pada waktu dia sudah lebih umur 90. Waktu itu Paulus sudah mati 22 tahun. Waktu itu Petrus sudah mati 20 lebih tahun. Kenapa orang tua mesti tulis? Apa dia pikun? Apa dia tulis salah? Apa dia ingat? Justru orang ini luar biasa. Uniknya, uletnya, konsistennya, komprehensifnya, dan detailnya, pengertian kepekaannya melampaui semua rasul. Sehingga dia tulis. Tidak ada rasul Paulus sebelum menulis Yesus anak kelahiran Allah yang tunggal mati. Petrus sebelum menulis dia anak Allah yang dilahirkan, sebelum tulis mati. Bayangkan ya, kalau tidak ada Injil Yohanes, seluruh dunia tidak ada orang mengetahui Yesus anak Allah yang tunggal. Cuma tahu dia anak Allah, anak Allah, anak Allah. Yang pernah mengatakan Yesus anak Allah itu 4 orang yang tercantum dalam kitab suci. Pertama, siapa? Yohanes Pembaptis. Jangan lupa, this always the only one. Even before any apostles, John the Baptist is the first one to mention Jesus is the Son of God. Kedua siapa? Nathaniel. Ini nanti di pasal pertama akhir. Nathaniel mengatakan, engkau anak Allah. Yesus mengatakan, hanya karena aku mengatakan, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau sudah percaya aku anak Allah. Aku berkata kepada engkau, engkau akan melihat lagi yang lebih mulia. Nah, nanti kita teruskan pada ayat itu. Ketiga, siapa yang mengatakan Yesus anak Allah? Petrus. Setelah kira-kira 1-2 tahun, Yesus menerima murid, datang ujian satu. Ujian itu Yesus tanya, siapakah aku? Siapakah anu manusia? Mereka mengatakan, ada orang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis yang mati bangkit lagi. Oh, nada. Ada yang mengatakan engkau Yeremia. Ada yang mengatakan engkau nabi itu. Ada yang mengatakan engkau ini, engkau itu. Itu namanya quotation. Bikin disertasi yang akademis mesti ada quotation. Menurut Heisenberg, menurut Einstein, menurut Fermi, tidak bisa menurut Farmer, tidak bisa dong. Ya, Fermi berakademik, Farmer cuma tahunya itu cacing-cacing apa, hama-hama apa. Jadi waktu engkau menulis quotation, according to him, according to Karl Barth, according to Brunner, according to Kuhlman, according to Bultmann, according to the Kinsemann, ini gini. Oh, you're very academic. You quote a lot, you read a lot, and you have the first source, second source. You are qualified enough to be given the degree. Begitu kan? Murid Yesus juga begini. Who am I? Menurut ini, menurut itu. Engkau adalah. Yesus bilang, oh, that is quotation. So you are now talking about knowledge of Christ according to others. Now I turn my topic. Who am I according to you? Direct demand. Yesus mengatakan, sekarang tidak usah kuotasi, tidak usah cari perpustakaan. Imanmu bagaimana? Menurut engkau, aku ini siapa? Pada waktu itu semua bungkam karena biasa quotation. Sekarang sudah tidak ada quotation, no conclusion, no dissertation. Karena sudah biasa kutip-kutip. Dan pada saat itu orang pertama yang tidak pakai quotasi, orang pertama yang tidak menyebut nama orang lain. I talk to you, my Lord, according to my own experience, my own understanding, my own study. You are the Christ, the Son of the living God. Ini ketiga orang ya, yang menyebut Yesus anak Allah. Lalu keempat, Yohanes Rasul. Kelima, Paulus. Yang keenam adalah penulis Ibrani. Ini semua orang dia perjanjian baru, akhirnya semua terima Yesus sebagai anak Allah. Tetapi di sini hanya satu orang, maka anak kelahiran Allah yang tunggal, the only begotten Son of God. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Injil Yohanes. Sehingga kepekaan dari Yohanes tidak ada pada orang lain.
Paulus tidak tulis kalimat ini sudah mati. Petrus tidak pernah menulis kalimat ini sudah mati. Tetapi 22 tahun setelah mereka mati, Yohanes sudah umur 90. Syukurlah dia tulis. Kalau Yohanes mata aduh sudah tua, risih. Sudah tua aku tulis buku. Nanti pergi percetakan juga tidak dianggap. Orang tua tulisnya apa itu? Mungkin tidak dibolehkan cetak. Mungkin harganya terlalu mahal. Yohanes tidak. Bagaimanapun saya tulis. Saya sudah tua tetap tulis. Dan saya tulis sesuatu yang tidak pernah diingat, tidak pernah diketahui, tidak pernah ditulis oleh rasul-rasul yang sudah mati. Sebuah rasul sudah mati, sisa aku. I write down something. Dia tulis sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi orang Kristen sampai hari ini hampir 1920 tahun. Saudara-saudara, waktu dia umur 90 atau lebih, dia tulis Injil yang banyak hal yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Hanya satu orang yang mengenal Kristus begitu komprehensif, menulis sesuatu Injil begitu sempurna, yang menurunkan hampir 2000 tahun iman Kristen, mengatakan Jesus the only Son of God, the only begotten Son of God. Dari mana? Dari Yohanes, dari ayat ini. Jadi saudara-saudara, 2 kali pasal 14 dan ayat 18. Firman menjadi daging, tinggal di tengah-tengah kita. Kita sudah melihat anugerah, kebenaran, dan kemuliaan Allah daripada Dia. Yaitu kemuliaan yang ada pada anak Allah yang tunggal. Kedua kali. Tidak pernah ada orang melihat Allah. Hanya anak kelahiran Allah yang tunggal telah menyatakan Allah kepada manusia. Son bersifat ilahi. Begotten berarti tidak dicipta. And ketiga, only berarti tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, kita menjelaskan the only begotten Son of God. Only berarti there is no other like Him. No other can be compared. No comparison. No replacement. No one can compete. No one can be same with Him. He is the only one. The only begotten Son of God. Engkau bilang, kalau begini, Yesus adalah Allah, maka Dia tidak dicipta. Dan adalah Allah, maka satu-satu yang tidak dicipta. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus juga Allah, Roh Kudus juga tidak dicipta. Kenapa hanya Yesus satu-satunya? Masakan Roh Kudus tidak bersifat ilahi? Masakan Roh Kudus tidak mempunyai sifat kekekalan seperti Yesus? Masakan Roh Kudus dicipta? Juga Dia tidak diciptakan. Nah saudara, dengar sekali lagi ya. Kitab tidak pernah salah di dalam hal ini. Jesus, Son, the nature of God. Begotten, non-created. Only, no compare, no replacement. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus, the only God who was proceeded from God. Bukan was born. Jadi Yesus tetap satu-satunya. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah sifat ilahi. Roh Kudus mempunyai sifat Allah. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus tidak dicipta, tapi Roh Kudus adalah tidak dilahirkan, keluar dari. Dia proceeds from Father and Son. Maka Roh Kudus juga tidak replacement. Tidak ada comparison. Satu-satunya yang tidak dicipta tetapi bukan dilahirkan. Sehingga satu-satunya pribadi ilahi yang tidak dicipta tapi dilahirkan itu Kristus. Satu-satunya yang sifat ilahi yang tidak dicipta dan tidak dilahirkan tapi keluar dari itu Roh Kudus. Satu-satunya yang menjadi Bapa yang tidak dicipta dan tidak dilahirkan dan tidak keluar dari, tetapi yang mencipta, yang melahirkan dan yang mengeluarkan Roh Kudus itu Allah Bapa. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga-tiganya unik dan tiga-tiganya the only, tiga-tiganya Allah, tiga-tiganya tidak dicipta, tiga-tiganya adalah yang kekal, tetapi yang Bapa pencipta dan melahirkan dan mengeluarkan. Anak tidak dicipta tapi dilahirkan. Roh Kudus
Tidak dicipta, tapi keluar dari. Itu proceeds from, keluar dari. Seperti engkau keluar daripada dirimu sesuatu keajaiban dari talentamu. Saudara-saudara, musik Beethoven keluar dari talenta Beethoven. Musik Mozart keluar daripada talenta Mozart. Waktu engkau mendengar Beethoven, pada saat musik yang paling lemah tetap Beethoven. Pada waktu engkau dengar Mozart, paling lincah tetap Mozart. Waktu Mozart paling lincah, seperti domba yang loncat-loncat, luar biasa lincahnya. Waktu Beethoven lagi diam, seperti singa yang tidur. Saudara-saudara, bagaimana loncat tetap domba, bagaimana tenang tetap singa. Karena Beethoven is not Mozart. But Mozart is not Beethoven. Lagu Mozart yang paling kuat, itu berjiwa seperti Beethoven. Tapi akhirnya kelihatan ini tetap Mozart. Beethoven tidak mungkin tulis lincahnya, humornya seperti Mozart. Yang bisa pakai musik bikin orang ketawa cuma 2 orang di dalam sejarah. Satu, Wolfgang Amadeus Mozart, so humorous. Dan kedua adalah Rossini. Ini 2 orang yang bisa mempergunakan musik untuk bikin humor. Yang lain tidak bisa. Bach serius, Brahms serius. Dengar Brahms kecuali Hungarian dance, engkau tidak bisa dance. Saudara-saudara, karena seluruh musiknya itu filsafat. Didom, tam tam, dem dim, dem dim, tam 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 dim, tam pom pom dim, tam di dalam, tam di dalam. Tam titim tam tem tim pom pom dim tam dim. Tidak ada mainnya. Engkau dengar khotbah setiap orang lain. Ada orang mirip Stephen Tong, teriak-teriak, tapi lucu. Jadi kadang-kadang tidak sama. Karena waktu dengar Stephen Tong, dia adalah dia. Waktu dia lucu tetap berwibawa. Lucu dia berwibawa. Saudara-saudara, itu karakter orang semua lain. Allah Bapa karakternya lain, Allah Anak karakternya lain, Allah Roh Kudus karakternya lain. Masing-masing cuma satu, tidak ada duanya, tidak ada bandingnya, tidak ada gantinya, tidak ada bandingnya. Allah Bapa pencipta yang mengeluarkan dan yang melahirkan, dan dia tidak dicipta. Allah Anak tidak dicipta, tidak dikeluarkan, tapi dilahirkan. Dan Roh Kudus bukan pencipta, bukan dicipta, tidak dilahirkan, tapi keluar dari, proceeds from. Sebagai musik yang agung, keluar daripada talenta seorang komponis yang agung. Dan Roh Kudus adalah hasil yang keluar daripada Allah Bapa dan Allah Anak. Father and Son proceeds, Spirit of God, and Spirit of God is God. Saudara-saudara, perpecahan gereja pertama kali yang paling besar dalam sejarah terjadi pada abad 11 tahunnya 1033. Setelah perpecahan gereja itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, yaitu Roman Catholic dan Eastern Orthodox. Roman Catholic akhirnya bertempat di kota Roma dan Vatikan sebagai ibu kota kerajaan Romawi yang barat. Dan Eastern Orthodox berada di Konstantinopel yang berada di kota sekarang namanya Istanbul, yang menjadi ibu kota pada kerajaan Romawi yang timur. Eastern Orthodox termasuk Syrian Orthodox, Russian Orthodox, dan Greek Orthodox. Nah, ini gereja beda dengan gereja Katolik hanya karena satu istilah. Istilah apa? Istilah yang disebut dan anak. Istilah dan anak dalam bahasa Latin adalah filioque. Filioque berarti Roh Kudus keluar dari Bapa. Lalu yang kedua tidak, Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, filioque. Jadi istilah filioque itu adalah dan anak. Mengapa perbedaan ini? Karena Romawi mengatakan Allah Bapa dan Allah Anak sama-sama mengirim Roh Kudus keluar dari mereka dan menjadi pribadi ketiga yang tidak dicipta tapi keluar dari.
Eastern Orthodox mengatakan tidak. Roh Kudus diutus dari Bapa dan tidak perlu melewati anak. Sehingga perpisahan dari gereja pertama yang pecah bukan karena saya tidak senang kamu, engkau tidak senang saya. Semua perpecahan gereja yang bersifat non-doktrinal itu adalah perselisihan manusia yang terlalu ego. Saya tidak mau di gereja ini karena saya benci sama kamu. Itu anak-anak. Itu tidak benar. Kalau saya tidak senang karena doktrinnya tidak beres, makanya saya keluar. Itu karena iman. Kenapa orang Roma di barat sama timur berpecah? Karena iman. Dan iman ini ada hal yang bukan yang paling penting, sekunder. Hanya karena istilah filioque tidak masuk. Orang Romawi mengatakan Allah Bapa, Allah Anak mengirim Roh Kudus kepada gereja. Orang timur mengatakan tidak. Hanya Allah Bapa yang kirim. Allah Anak tidak berbagian. Wah, bagian ini menjadi satu pertengkaran yang besar. Sehingga akibatnya 1033 gereja ini pecah. Itu namanya skism. Skisme berarti perpecahan. Perpecahan gereja pertama kali di dalam sejarah, yaitu abad ke-11. Dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Perpecahan gereja yang kedua terjadi tahun 1519. Yaitu Martin Luther memaku 95 tesis di atas pintu gerbang dari katedral Wittenberg di Jerman. Sesudah itu Protestan mengadakan reformasi dan tidak kembali lagi kepada Roman Katolik sampai hari ini. Nah saudara-saudara, semua perpecahan ini berdasarkan iman kepercayaan. Bukan berdasarkan like and dislike daripada pribadi. Karena mereka mengetahui we are the group of people who believe in God. Nah saudara-saudara, saya akan menjelaskan sedikit terus selesai. Kenapakah Roman Katolik lebih benar di dalam hal ini? Karena Roman Katolik sudah konfirmasi tentang ketiga pribadi sama rata, sama kuasa, sama mulia, sama kekal yang berada sebagai pribadi sifat ilahi. Menurut satu tesis yang besar yang ditulis oleh Bapak Gereja yang paling agung pada abad keempat, namanya Sanctus Augustinus. Augustin tulis buku tesis mengenai on Trinity. Istilah Trinity pertama kali dipakai di dalam sejarah bukan oleh Augustinus, tetapi oleh seorang yang bernama Tertullianus. Tapi 200 tahun kemudian, waktu Augustinus menulis on Trinity, dia dengan jelas mengatakan Roh Kudus ada Roh Bapa, Roh Kudus juga Roh Anak. The Spirit of the Son, Spirit of the Father, the Spirit of God is also the Spirit of the Christ. Jadi karena dia ada Roh Allah, maka Allah kirim dia. Karena dia ada Roh Kristus, maka Roh Kristus juga mengirim dia. Akhirnya Barat mengikuti kepercayaan daripada orang-orang begitu penting seperti Tertullianus, seperti seorang yang sangat penting sekali, yaitu Cappadocian Fathers, dan menerima kepercayaan yang sangat penting lagi dari Athanasius, dan tradisi diturunkan kepada Augustinus. Maka Barat Roman Katolik percaya Yesus mengirim Roh Kudus. Bapa mengirim Roh Kudus. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, filioque. Sudah bersyukurlah kalau engkau bisa belajar banyak tentang pertempuran dan kesulitan pergumulan secara teologis sepanjang zaman. Engkau tidak heran. Sekarang terjadi kata balau karena orang tidak mau mengerti firman Tuhan dengan tuntas. Maunya seenak-enak jadi orang Kristen yang membius diri. Hari Minggu nyanyi. Aduh pulang rasa enak. Minggu depan sudah lesu datang lagi nyanyi. Gereja Reform tidak demikian. Gereja Reform mau bertanggung jawab. I know whom I believe. Hari ini saya khusus menjelaskan Jesus, the only begotten Son of God. Son, same nature with Father. Begotten, not created. Only no one can compare and can replace. Jesus is God. And He is the
visible God. Kalau Allah Bapa tidak bisa dilihat, lalu bagaimana? Tuhan berkata, engkau boleh melihat anakku. Karena dia yang dilahirkan di dalam bosemku, anak kelahiran yang tunggal, menyatakan. Itulah sebab akhirnya kalau engkau kalimat ini sudah mengerti sungguh-sungguh, engkau membaca kitab daripada Yohanes, engkau begitu gampang menangkap. Sebab Yesus mengatakan, if you see God, you are not seeing God. You are seeing the one who sent me. Engkau yang melihat aku, bukan lihat aku. Melihat dia yang mengutus aku. Sehingga tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kecuali anak kelahiran Allah yang tunggal. Yang daripada pangkuan Bapa itu menyatakan diri. Sekarang saya selesai ayat ke-18. Minggu depan kita mulai masuk ke dalam ayat ke-19. Mari kita membaca dari ayat 14 sampai 18 untuk mengulangi pengertian bagian yang penting ini. 14 sampai 18 semua. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Demikian indah, demikian ajaib, demikian dalam, dan demikian agung Engkau menyatakan firman kebenaran-Mu kepada kami. Sehingga di dalam sepanjang 2000 tahun, begitu banyak juta-juta manusia yang tertarik dengan firman, yang mendengarkan kebenaran, telah menimbulkan iman sejati kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Berilah kabar kami, setelah kesadaran dan keinsyafan pengertian firman, kami lebih mencintai anak-Mu yang tunggal, yaitu yang pernah menyatakan diri sebagai Allah yang bisa dilihat di dalam keadaan daging, seperti fenomena manusia yang lain di dalam perjanjian lama, dan inkarnasi menjadi daging di dalam perjanjian baru. Kiranya iman yang kami terima boleh menjadi bekal untuk kami memuliakan Engkau di dalam seumur hidup kami sampai berbuah untuk kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.